Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini mau belajar tentang IPA. Tema 1, subtema 2 dan 3. Materinya tentang perkembangbiakan hewan dan pelestarian hewan dan tumbuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita mulai dari pelajaran yang pertama dulu ya. Pelajaran yang pertama tentang perkembangbiakan generatif hewan. Yang pertama generatif itu ada bertelur atau nama lainnya adalah ovipar. Untuk memudah mengingatnya, yang ada O-nya ini kan mirip telur, mirip O kayak telur, berarti bertelur. Yang kedua adalah melahirkan, vivipar. Yang ketiga yaitu adalah bertelur dan melahirkan. Ini ada O-nya, bertelur, kemudian vivipar, berarti melahirkan, bertelur dan melahirkan. Yang pertama, bertelur atau ovipar. Tadi memiliki ciri O kayak telur ya, mudah sekali. Nah, pembuahan sel telur dan sel sperma tadi dilakukan dengan dua cara, yaitu pembuahan itu bertemunya sel telur dan sperma. Ada dua bertemunya, yaitu ada pembuahan luar, berarti terjadi di luar. Bertemunya sperma dan sel telur itu di luar. Contohnya adalah ikan dan katak. Kemudian pembuahan di dalam yang terjadi di dalam tubuhnya, contohnya kayak bebek, ayam, kura-kura, angsa, cicak, tokek, buaya, dan masih banyak lagi. Nah, ini contoh hewan yang bertelur adalah gambar ayam. Apa ciri-ciri hewan ovipar atau hewan bertelur? Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Dia tidak punya telinga. Yang kedua, ciri yang kedua adalah umumnya mengerami telurnya. Telurnya dierami. Perkembangbiakan yang kedua yaitu melahirkan atau nama lainnya vivipar. Hewan yang melahirkan dilakukan oleh hewan mamalia, yaitu hewan yang memiliki kelenjar susu dan biasanya menyusui. Apa saja hewan yang melahirkan dan vivipar? Contohnya yaitu ada kucing, anjing, kerbau, sapi, kuda, tikus, gajah, dan ada ikan. Dua ikan yang melahirkan yaitu ikan paus dan ikan lumba-lumba, karena dua ikan ini termasuk hewan mamalia. Selanjutnya, ciri-ciri hewan vivipar. Yang pertama yaitu memiliki daun telinga. Memiliki telinga. Yang kedua, anaknya dibesarkan oleh induknya. Yang ketiga, memiliki kelenjar susu. Perkembangbiakan yang ketiga yaitu bertelur dan melahirkan atau biasanya disebut ovovivipar. Panjang sekali itu. Nah, ovovivipar yaitu telur tumbuh di dalam induknya. Telurnya di dalamnya. Setelah cukup umur, anaknya menetas dan keluar dari tubuh induknya. Contohnya yang berkembangbiak dengan ovovivipar yaitu ada kadal, ular boa, dan hiu. Kadal, ular boa, hiu. Nah, ciri-cirinya yang melakukan perkembangbiakan bertelur dan melahirkan. Yang pertama, pembuahan terbentuk telur. Pertama terbentuk telur. Yang kedua, zigot menjadi embrio, kemudian menjadi embrio. Yang ketiga, embrio menjadi janin. Setelah jadi janin baru keluar. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, yang pertama yaitu penyebab hewan dan tumbuhan langka. Langka ini adalah jumlahnya tinggal sedikit. Apa penyebabnya? Yang pertama, perburuan liar. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Yang ketiga, pembangunan villa di pegunungan. Dan yang keempat, pembakaran hutan. Nah, bagaimana cara kita mencegah agar hewan dan tumbuhan itu tidak langka? Yang pertama caranya yaitu tidak menebang pohon sembarangan, kemudian melakukan reboisasi,
tidak melakukan perburuan liar dan melakukan penangkaran hewan. Cara pelestarian hewan dan tumbuhan yang sudah dilakukan pemerintah itu ada dua. Yang pertama adalah pelestarian in situ dan yang kedua pelestarian ex situ. Apa itu pelestarian in situ? Yaitu pelestarian di habitat aslinya. Contohnya yang pertama yaitu di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, yang hewan yang dilindungi di sana adalah badak bercula 1. Yang kedua, di Nusa Tenggara Timur ada namanya Taman Nasional Komodo yang melindungi hewan komodo. Yang ketiga, di Taman Nasional Waikambas, Lampung, melindungi gajah Sumatera. Lanjut, pelestarian in situ tadi, selain itu ada Cagar Alam Raya Pasi di Kalimantan Barat, Taman Nasional Bunaken di Manado, Hutan Lindung Banin di Kalimantan Barat. Kemudian yang kedua, pelestarian ex situ, yaitu pelestarian yang tidak pada tempatnya atau di luar habitat aslinya. Contohnya Kebun Raya Bogor di Jawa Barat, Kebun Plasma Nutfah Pisang di Yogyakarta, dan Taman Safari Indonesia di Jawa Barat. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih.